Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Struktur Modal. Baik, pendahuluan. Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan. Mencapai tujuan ini bergantung pada pengelolaan struktur modal, komposisi antara modal sendiri dan utang secara optimal. Penggunaan utang harus dikelola dengan hati-hati karena membawa risiko. Keputusan struktur modal yang tepat sangat penting karena terbukti berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dan kepercayaan investor. Kami mempunyai 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengertian dan konsep struktur modal dalam konteks keputusan pendanaan perusahaan. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penentuan struktur modal dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, bagaimana teori struktur modal menjelaskan hubungan antara keputusan pendanaan, tingkat risiko, dan tingkat keuntungan dalam meningkatkan nilai perusahaan. Baik, langsung saja kita ke materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian dan konsep struktur modal dalam konteks keputusan pendanaan perusahaan. Struktur modal atau capital struktur merupakan komposisi pendanaan perusahaan yang ditinjau dari asal sumber dananya, yaitu perbandingan antara modal yang berasal dari pihak eksternal, utang atau kreditur, dan modal yang bersumber dari pemilik perusahaan atau owner's equity. Struktur modal dapat diukur melalui beberapa indikator utama, antara lain leverage, debt to equity ratio, dan collateralizable asset. Indikator leverage menggambarkan sejauh mana perusahaan memanfaatkan dana yang diperoleh dari utang jangka panjang sebagai sumber pembiayaan, yang sekaligus menimbulkan kewajiban tetap bagi perusahaan dalam bentuk pembayaran bunga. Materi yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan struktur modal dalam suatu perusahaan. Faktor-faktor yang akan mempengaruhi struktur modal yaitu pertama, likuiditas. Kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansial jangka pendek atau dipantau dengan current ratio. Yang kedua, risiko bisnis. Keadaan di mana perusahaan dimungkinkan tidak mampu lagi memenuhi kewajiban. Penggunaan utang jangka panjang yang besar akan meningkatkan risiko bisnis. Yang ketiga, struktur aktiva. Jumlah aktiva yang dapat digunakan sebagai jaminan atau diukur dari perbandingan aktiva tetap dan total aktiva. Yang keempat, profitabilitas. Kemampuan perusahaan menghasilkan laba atau return on asset atau ROA. Profitabilitas tinggi memungkinkan perusahaan menekan utang dengan menggunakan laba ditahan sebagai modal. Yang kelima, ukuran perusahaan. Gambaran keberhasilan yang dilihat dari total aset atau penjualan. Ukuran perusahaan mempengaruhi kemampuan mengelola dana dan kepercayaan investor. Baik, materi ketiga akan disampaikan oleh teman saya, Febrina Abdillah. Oke, lanjut ke materi yang ketiga, yaitu teori-teori struktur modal, hubungan antara keputusan pendanaan, tingkat resiko, dan tingkat keuntungan dalam meningkatkan nilai perusahaan. Nah, jadi ada beberapa teori yang sering dijadikan acuan dalam penelitian dan praktek manajemen keuangan. Yang pertama itu teori Modigliani dan Militer atau MM teori. Teori ini tuh menjelaskan bahwa dalam kondisi ideal tanpa adanya pajak, biaya kebangkrutan dan informasi asimetris struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Namun setelah unsur pajak dimasukkan dalam analisis, teori ini menjadi relevan karena bunga yang dibayarkan atas utang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Selanjutnya itu pecking order teori. Jadi di sini menekankan bahwa perusahaan itu memiliki urutan atau hierarki dalam menentukan sumber pendanaan. Pada dasarnya, perusahaan lebih menyukai penggunaan dana internal terlebih dahulu, seperti laba ditahan, karena tidak menimbulkan biaya tambahan dan tidak mengandung resiko kontrol dari pihak luar. Jadi di sini maksudnya adalah perusahaan itu cenderung menggunakan uang yang sudah mereka miliki dulu karena dianggap paling aman dan tidak menimbulkan kewajiban baru. Baru kalau dana internal tidak cukup, perusahaan mencari pendanaan dari luar seperti utang. Nah, urutan ini tuh dibuat supaya biaya pendanaan tetap rendah dan kontrol manajemen tidak terganggu.
Nah, teori terakhir yaitu trade-off theory. Jadi teori ini menggabungkan konsep manfaat dan biaya dari penggunaan utang dalam struktur modal. Perusahaan harus menyeimbangkan antara keuntungan pajak yang diperoleh dari penggunaan utang dengan potensi resiko kebangkrutan yang meningkat. Dengan kata lain, perusahaan akan terus menambah utang selama manfaat penghematan pajak masih lebih besar daripada biaya kebangkrutan yang mungkin timbul. Jadi teori ini tuh menekankan bahwa keputusan pendanaan harus berada pada titik yang paling menguntungkan. Perusahaan tidak boleh hanya mengejar manfaat pajak dari utang, tetapi juga harus mempertimbangkan resiko jangka panjang. Jadi struktur modal yang optimal tercapai ketika tambahan utang tidak lagi memberikan manfaat bersih karena biaya kebangkrutan yang meningkat. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ilmu yang sudah kami sampaikan dapat menambah wawasan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.